Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu dalam Semesa Tutor Dong dengan saya Sari Okta Rahmalina, panggil saja saya Tata. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, telah hadir di samping saya ada dua orang tamu narasumber ya. Yang pertama adalah Ibu Titin Supriyatin SPDMM dan ada Mas Zulfikar Ahmad Wisnumurti. Nah, dia adalah siswa SMK Negeri 1 Surabaya, kelas 10 OTKP 5. Oke, kita tanya-tanya Mem Titin. Nah, panggilannya tuh Mem Titin ya. Kita tanya-tanya nih sama Mem Titin, apa saja materi kita pada hari ini. Oke, silakan Mem. Assalamualaikum semuanya. Bu Tata dan teman-teman semuanya yang sempat hadir dan menonton acara ini. Yang pasti hari ini kita berusaha untuk memperkenalkan bahasa Inggris supaya lebih nyaman, lebih enak, lebih praktis bagi semua yang masih merasa takut ya, karena merasa bahwa bahasa Inggris itu adalah momok. Susah banget, termasuk saya juga. Nanti di sini kita punya video Bu Tata, video yang bisa dipraktekkan oleh semuanya, dan video ini murni dari anak-anak juga. Idenya juga mereka mantap punya banget. Kita membuat satu tim ya, supaya mereka itu tahu bahwa bahasa Inggris itu tidaklah susah karena sudah menjadi kehidupan kita semua. Contohnya misalnya semua kan mesti punya tablet, punya laptop, pastilah mereka berhubungan dengan bahasa Inggris. Sabar banget ya. Itu dia. Nah sekarang kita lihat nih gimana videonya. Ayo guys, awas lo kalau nggak lihat ya. Good morning, sir. Welcome to Smash Company. How may I assist you? Yes, I'm here. I saw an ad on Instagram about a job application. Am I in the right place? Oh, you come to the right place. For further, you need to make an appointment with Human Resources Department. Would you like me to help you with making an appointment, sir? Yes, that would be great. What time will it be available? But first, I would like to know what job you're applying for, sir. Yes, I'm interested in joining the Public Relations Department. Okay. The interview appointment for Public Relations Department is on Friday at 8 a.m. I don't think I'll be available at that time. Is there any possible alternative schedules? Alright, I will check first if they have any alternative schedule for Public Relations Department. So take some minute, please. Well, sir, there is alternative schedule for Public Relations Department, but it's on next Monday at 10 a.m. Yeah, that sounds great. I'll be available at that time. Okay, I will make your appointment for the next Monday, but may I know your name, sir? My name is Mr. Zulfikar. Well, Mr. Zulfikar, right? Yes. Do you have any phone number that we can contact you? Yes, it is 088-321-420 and 69. Okay, alright, all set. Thank you so much, Mr. Zulfikar. We hope you can come on time. Yes, thank you. Is there any more paperwork I need to bring? HSCP, diploma certificate, and also application paper, and you're all set. Okay, thank you. I hope to see you next week. See you next week too. Thank you so much, Mr. Zulfikar. Really glad can help you today. So have a nice day. Goodbye. Bye. Good morning. Morning. Welcome to the Smash Company. Can I help you, miss? I'd like to meet the director, please. Do you have an appointment, miss? Yes, I have. We are scheduled to meet at 1 p.m. for a project meeting. May I know your name is? My name is Alvina Rahma. Alright, Miss Alvina. Please wait a moment and have a seat. Okay, thank you. You're welcome. Good morning, Miss Alia. Good morning. I would like to inform you that we have a guest who already have an appointment. Is it possible for her to meet you now? Do I have an appointment? What's her name? Yes, ma'am. Her name is Miss Alvina Rahma. Oh, right. Can you tell her to wait 15 minutes? I need to get ready first. Right away, ma'am. Thank you. You're welcome. Miss Alvina? Yes? I apologize. Do you mind waiting another 15 minutes? It's okay, I'll wait. Great. Please wait in the waiting room. This way, please. Okay, thank you.
Oke, tadi kita sudah tonton nih cuplikan video bahasa Inggris. Nah sekarang ini ada Mas yang sudah hadir di sini. Tolong dong bisa dijelasin, Mem gimana Mem? Mungkin Nuno dulu ya. Nah, biar nanti saya penutupnya aja deh. Biar kita langsung tahu bagaimana talent kita ini bisa berinteraksi dengan yang lain. Ya, silakan Nuno. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum teman-teman. Saya juga sebelumnya mau terima kasih sama guru-guru yang luar biasa ini sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara di sini. Sebenarnya teman-teman, untuk video kali ini ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Yaitu yang pertama adalah profesionalism, yang kedua adalah formalitas. Nah, untuk formalitas sendiri itu adalah berada di bahasa yang kalian gunakan waktu berbicara dengan customer, waktu berinteraksi. Ya, gak mungkin dong kalian menggunakan bahasa yang tidak formal kepada customer, nanti kesannya itu kan kayak gak menghormatin gitu kan, akhirnya mereka merasa gak nyaman. Lah, untuk profesionalisme sendiri itu berada pada sikap kalian teman-teman. Jadi kalian tuh harus tetap senyum, harus tetap bahagia, jadi harus ada tetap sense of untuk membantu mereka gitu. Jadi meskipun kalian waktu itu sedang berada di mood yang jelek ya, misalnya habis dimarahin sama petinggi atau ada masalah di rumah itu kan selalu terjadi seperti itu kan. Nah, tapi kalian harus tetap profesional seperti itu. Untuk mungkin secara teori saya nggak bisa jelasin lebih lanjut, ada Mem Titin juga mau menjelaskan teori. Oke, Mem, gimana? Ya, terima kasih. Nah, kita bisa ngintip sedikit ya, teman-teman yang ada di sini. Kalau kita melihat silabus bahasa Inggris itu kan kadang kita berpikir, ini anak mau dikemanakan ya. Nah, teman-teman, ketika melihat video di situ, secara tidak langsung semua akan belajar bagaimana memperkenalkan diri, self introduction. Mau tidak mau. Kenapa? Karena ketika menerima telepon atau bertatapan langsung pasti memperkenalkan diri dulu. Pasti identitas itu penting ya. Kemudian ketika katakanlah meminta informasi, pasti di situ ada yang namanya asking and giving information, di mana yang bertanya atau meminta itu pasti akan diberikan informasi oleh si resepsionis. Maaf, mungkin setting di sini adalah resepsionis dan ini tidak hanya untuk 1-2 jurusan saja, karena di SMK 1 kebetulan kita punya 9 jurusan. Wow, banyak banget. But who knows, gitu ya, who knows. Meskipun kalian misalnya jurusan RPL, tiba-tiba kalian menjadi resepsionis karena mungkin postur tubuhnya yang punya gitu ya. Nah, jadi akhirnya dia menjadi seorang resepsionis. Nah, mereka juga harus tahu bahwa ini bukan dunia milik anak OTKP misalnya atau marketing misalnya atau perhotelan, tapi semua bisa karena ini general. Kita berbicara bahasa Inggris secara general, cuman memang settingnya adalah di kantor formal. Betul sekali yang dikatakan Nuno tadi, formalitas adalah penting. Kita tidak bisa menggunakan bahasa misalnya seperti di film karena wajah dan seterusnya. Nah, kenapa? Karena kita menemui tamu. Dan yang tidak kalah penting tadi ditegaskan oleh Nuno bahwa adalah profesionalisme. Kita harus tetap senyum ketika menerima customer, siapapun itu. Banget. Walaupun mood kita sedang down banget saat itu. Kita juga guru kan kadang kalau mood kita nggak bagus itu kita kan juga harus bilang realita. Saya bocorin, mood saya lagi nggak baik. Yuk kalian buat saya senyum supaya pembelajaran enak. Nah itu betul itu. Kemudian berikutnya juga ada di sini taking simple phone messages. Ini materi kelas 11 sebenarnya. Kalau kita intip di silabus ya, 2013 menuju ke merdeka apapun itu, tapi merdeka ya. Nah, apapun itu kita betul-betul harus tahu bahwa ini ada di semua segmen ini, dan ini adalah mini lab begitu ya, kira-kira seperti itu. Yang pasti begini Bu Tata, tidak pernah boleh merasa ada rasa takut untuk memakai bahasa Inggris. Nah, apapun Anda, background apapun Anda, misalnya, saya bahasa saya agak tercampur dengan bahasa daerah saya, bahasa ibu saya. It's okay, karena nobody is perfect. Benar. Yang penting harus tetap berani. Gitu, percaya diri itu penting banget itu kuncinya. Ya. Betul. Oke, ini kita sebelum penutupan gitu ya, kita mau dong minta kesimpulan, mungkin tips and triknya dari Mem Titin, seorang Mem Titin, bagaimana sih gitu ya caranya gitu ya supaya kita tuh benar-benar bisa percaya diri untuk berbahasa Inggris tadi, sesuai dengan bagaimana kita masuk ke dalam dunia kerja itu dengan rasa percaya diri, tidak peduli siapapun kamu. Oke, bagaimana Mem? Tips and triknya. Yang pertama pasti harus percaya diri ya. Percaya diri. Kemudian never stop learning. Even you are a professional. Kenapa? Karena
bagi seorang guru pun kalau dia berhenti belajar berarti sudah matilah, karena dia tidak akan bisa transfer ilmu dengan muridnya. Apapun itu perkembangan itu tetap kita ikuti, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di luar. Nah itu Bu Tata. Jadi sering saya mengatakan bahwa okay, you are my students, but you are also my teacher. Nah sekarang itu banyak sekali istilah-istilah bahasa Inggris yang memang kayak dicampur adukan banget gitu, misalnya kekinian. BTW gitu. Iya banget ya. Itu BTW, gimana tuh? Nggak bisa dong dipakai buat iya betul. Kalau itu kita menerima tamu, katakan di konteks resepsionis ini, kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita harus baku dan kita juga harus mengatur speed ketika berbicara. Kenapa? Teman-teman, sangat penting sekali ketika kita berbicara dengan lawan bicara, kita harus agak pelan temponya. Kenapa? Khawatirnya ada salah paham, Bu Tata. Nah, itu penting sekali itu. Poin banget tuh, garis bawah ya. Perlu digaris bawahi banget itu. Dan dalam komunikasi jangan lupa bahwa mata juga berbicara. Nah, ketika Anda merasa jutek, gitu kata anak-anak sekarang gitu ya. Ketika jutek, benar ya Nuno ya. Kira-kira kalau jutek, kalau itu akan kelihatan, betul ya Nuno ya. Itu jadi kita harus menjaga. Betul yang dikatakan Nuno, professionalism and formal. Formal language. Itu tadi kesimpulannya ya Mem ya, benar. Yang pertama itu percaya diri. Harus. Sisanya mengikuti. Iya, and never stop learning. Siap. Oke deh. Itu tadi ya kesimpulan dari Mem Titin ya. Kayaknya udah jelas banget ya, dan bikin kalian tertarik gak sih sama bahasa Inggris? Smesa Tutor Dong. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa juga teman-teman buat like and subscribe di bawah ini. Like and subscribe, betul sekali. Sampai ketemu lagi nanti. Saya Sari Okta Rahmalina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.